Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwal awwalu falaysa qablahu syai', huwal akhiru falaysa ba'dahu syai', huwal zahiru falaysa fawqahu syai', huwal batinu falaysa dunahu syai', innahu ala kulli syai'in qadir. اللهم صل وسلم وبارك وأرئ على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amaliyah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya terus meningkatkan kualitas takwa, kualitas amal saleh kita kepada Allah. Dan sesungguhnya bekal utama yang akan kita bawa kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amanah kehidupan di dunia ini tidak lain yang kita bawa adalah nilai-nilai takwa kita berupa amal-amal saleh. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh daripada sahabat-sahabat Rasul yang telah berjuang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam perjuangan beliau membela dan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentu semoga dengan kita membaca selawat salam kepada beliau, kita berharap menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga di akhirat nanti insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat istimewa yang kita minta masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita, bi ghairi hisabin wala adab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Bab yang akan kita bahas pagi hari ini adalah babu nafaqatur rajuli ala ahlihi, tentang keutamaan, kewajiban seorang laki-laki atau kepala rumah tangga menafkahi keluarganya. Hadis pertama yang dicantumkan di dalam bab ini, hadis yang bersumber dari sahabat Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna min afdali dinarin anfaqahu ar-rajulu ala iyalihi wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah wa dinarun anfaqahu ala dabbatihi fi sabilillah.
yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dinar atau uang yang paling afdal yang kau nafkahkan adalah yang diberikan kepada keluarga. Kemudian berikutnya dinarun atau uang yang dinafkahkan seseorang atas sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Dia membantu memberikan nafkah terhadap orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Yang ketiga, wa dinarun anfaqahu ala dabbatihi fi sabilillah. Kemudian nafkah yang dia keluarkan untuk dabbatihi, binatang yang dia bawa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini ada tartib, ada urutan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertib afdaliyah, tertib ya urutan dalam keutamaan, mana yang lebih besar keutamaannya dan lebih besar pahalanya. Ini yang diletakkan pada urutan pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dapat kita temukan di dalam hadis ini nafkah atau nafkah yang paling besar pahalanya, yang paling utama, yang mana Nabi menyebutkan dengan kalimat afdal. Afdal artinya yang paling baik. Dengan sigat tafdil. Sigat tafdil itu yang paling utama adalah bila mana ada nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga. Ala iyalihi. Iyal itu adalah keluarga yang menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahinya. Nanti dapat kita menemukan urutan-urutan yang paling utama di antara iyal ini siapa yang dinafkahi. Dalam hadis-hadis berikutnya nanti disebutkan adalah az-zawja, istri. Kemudian urutan berikutnya al-aulad, anak-anak kita. Baru kemudian dalam hadis yang lain disebutkan al-khadim. Kalau ada orang yang memang membantu kita di rumah itu, hidup bersama kita dalam satu rumah dan dia mengabdi kepada kita. Ternyata ini adalah orang yang berhak juga untuk kita berikan nafkah. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki untuk menunaikan kewajibannya, yaitu menafkahi keluarga. Bahkan ini menjadi ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling baik dari harta yang kita keluarkan. Coba kita lihat urutannya ini. Mana yang lebih baik? Sesuatu yang kita keluarkan untuk keluarga kita, atau harta yang kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Baik kita keluarkan itu untuk membantu orang lain yang jihad di jalan Allah, atau harta ini kemudian kita untuk mempersiapkan ya kebutuhan-kebutuhan sarana untuk jihad. Kalau itu binatang kemudian kita belikan makanannya, mana yang lebih afdal? Para ulama menyebutkan
ketika Nabi SAW meletakkan pada urutan pertama adalah nafkah kepada keluarga, berarti pahala akan lebih besar didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mengeluarkan hartanya untuk keluarganya. Kita memandang ini sebuah kewajiban, dan di balik kewajiban itu ternyata Allah berikan pahala yang sangat besar. Dan ulama menyebutkan hadis ini merupakan al-hathu, perintah terhadap laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam Al-Quranul Karim juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Dalam hal ini adalah istrinya, anak-anaknya, kemudian siapa yang ada di dalam rumah itu, dan memberikan pengabdian untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan nafkah terhadap perempuan-perempuan, dalam adalah istri-istrinya yang telah melahirkan anaknya, rizquhun, rezekinya, kebutuhannya, ya, sandangnya, wa kiswatuhunna, dan pakaian-pakaiannya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, wajib dia berikan. Dan kata ma'ruf itu adalah nafkah yang sesuai dengan tradisi di mana dia tinggal, ya. Kalau di tempat dia tinggal itulah kebutuhan daripada keluarganya sehari atau sepekan sekian, maka itu menjadi kewajiban dia, ya. Karena nanti kebutuhan di suatu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda. Di suatu negara dengan negara yang lain mungkin kebutuhannya berbeda. Maka kata ma'ruf itu adalah kebutuhan yang memang secara tradisi, ya, kebutuhan yang berlaku di tempat itu. Kebutuhan kita di ibu kota dalam sehari, dalam sepekan berbeda dengan yang di kampung. Maka kewajiban adalah ditunaikan sesuai dengan kebutuhan dia. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidak dibebani oleh syariat orang yang tidak memiliki kemampuan. Nah, ini kemudian nanti di dalam kitab fikih kita menemukan ayat ini dalam bab talak. Bab talak, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia sudah cerai, tapi masih dalam masa iddah, iddah. Maka laki-laki ini tetap berkewajiban untuk memberikan kebutuhan istri yang dia cerai apabila masih dalam masa iddah, bil ma'ruf, kebutuhan, ya, kebutuhannya sesuai dengan tradisi. Sang laki-laki harus memahami kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Nah, sang mantan istri yang masih dalam masa iddah itu juga kemudian tidak boleh meminta sesuatu yang melebihi daripada tradisi itu. Tidak boleh dia nuntut. Kemudian dia mengatakan saya butuh ini, butuh itu, ya. Kalau suaminya atau mantan suaminya ini mampu. Bagaimana kalau dia tidak mampu? La tukallafu nafsun illa wus'ah, sesuai dengan
kemampuannya. Umpamanya dia tinggal di suatu tempat yang secara umum kebutuhan dalam sehari nominalnya sekian, tapi tidak bisa dipenuhi, ya, tidak bisa dipenuhi semuanya. Maka sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut. Apakah itu 50% dari kebutuhan itu, ya, sehingga perempuan tidak boleh menuntut, ya. Dan sang laki-laki harus memahami kewajibannya untuk menafkahi orang-orang yang menjadi kewajiban dia untuk dinafkahi. Bahkan diantaranya adalah tadi saya sebutkan seorang istri yang diceraikan masih dalam masa iddah itu. Bahkan kalau kita melihat jamaah sekalian Allah muliakan, dalam syariat Islam itu perempuan yang dicerai oleh suaminya masih berhak untuk tinggal. Berhak untuk tinggal di rumah suaminya itu sampai selesai masa iddahnya. Tapi kita temukan di masyarakat kita, ya, kalau sudah cerai itu biasanya keluar nggak dari rumah, Pak? Hah? Keluar dari rumah. Ima pulang ke rumah orang tuanya atau kemana, Allah lah yang tahu. Seolah-olah setelah cerai itu udah selesai, putus antara suami perkara kewajiban. Tidak. Bahkan perempuan itu masih berhak untuk tinggal di rumah suaminya karena masih masa iddah, ya. Kalau talak, nanti dia talak yang pertama, ya, talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang pertama. Kemudian dia tinggal di rumah itu sampai selesai masa iddahnya. Ternyata qabla inqidha'il iddah, sebelum selesai masa iddah, suaminya kemudian merenung, ya. Ternyata kehidupan yang dia rasakan beberapa hari atau beberapa bulan, ya 1 bulan, ya, tanpa ada istrinya yang memberikan, ya, pelayanan, kemudian muamalah, tidak berpikir. Tapi dibandingkan, ya, dengan apa yang dia pikir tentang hal-hal menyebabkan dia cerai, ternyata lebih berat. Dia harus hidup sendiri. Sedangkan istrinya ada di rumah itu. Mohon maaf. Kemudian tiba-tiba dia mendatangi istrinya. Imma qaulan, dengan ucapan, wa imma fi'lan, atau perbuatan. Ya, qaulan dia mengatakan aku rujuk kamu, atau fi'lan dengan perbuatan yang menandakan bahwa dia merujuk istrinya. Maka terjadilah rujuk. Nah, selama di rumah itu dia wajib menafkahi, ya, menafkahi kebutuhannya, makannya, minumnya, pakaiannya, ya, dan nafkahi. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap orang-orang yang memenuhi kewajibannya dalam perkara menafkahi keluarga. Ada seorang laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat dengan Nabi berbincang-bincang. Datanglah seorang laki-laki, ini juga ada dalam kitab ini, dalam kitab Sahih Bukhari. Laki-laki ini subhanallah tampak gagah, ya. Fisiknya bagus, sehat. Dia masuklah ke dalam masjid, dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, kalau seandainya laki-laki ini dia berjuang di jalan Allah, ikut jihad gitu. Karena nampak kuat, ya.
masih muda, jadi sangat layak untuk bersama Nabi SAW berjuang di jalan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya laki-laki itu dia keluar di jalan Allah dalam mencari nafkah untuk kebutuhan waladihi, anak-anaknya, sigharan yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Nabi menyebutkan fi sabilillah, di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar laki-laki ini dalam mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, yas'a, dia keluar dengan semangat untuk mencari nafkah, yang dia berikan nafkah itu untuk kedua orang tuanya, abawaihi, syaikhaini yang sudah tua, kabiraini lanjut usia, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi dalam syarah kitab ini, laki-laki ini nampak bahwa dia baru pulang dari tempat dia bekerja, ya, dengan pakaiannya, ya. Kemudian dia masuk ke dalam masjid untuk sholat. Kemudian celetuklah para sahabat, laki-laki ini kalau semangat seperti ini, dia gunakan semangatnya, tenaganya, kekuatannya untuk jihad di jalan Allah. Ya Rasulullah, pasti besar pahalanya nih laki-laki. Ya. Barulah kemudian Nabi mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kau lihat, kau nampaklah laki-laki itu dia baru pulang kerja. Seandainya dia kerjanya itu untuk anaknya yang masih kecil, dia juga jihad di jalan Allah, fisabilillah. Atau mungkin di rumahnya itu ada orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang harus dia nafkahi, dicukupkan kebutuhannya. Bagaimana orang tua yang sudah lanjut usia, bagaimana mau mencari rezeki? Tenaga sudah berkurang, ya, penglihatan sudah berkurang. Bagaimana kemudian dia akan menafkahi dirinya? Anak-anaknya yang kemudian mencari nafkah untuk orang tuanya. Nah, kalau seandainya itu yang dia lakukan oleh laki-laki ini, bahwa fi sabilillah, dia juga berada di jalan Allah. Ya. Mungkin bahasa kasarnya, ya, jangan kamu anggap jihad di jalan Allah, mengangkat senjata itu hanya itu jihad. Tapi ada jihad-jihad yang lain, ya kan? Termasuk adalah seseorang yang keluar dari rumahnya, yas'a, dia keluar dengan semangat mencari nafkah untuk orang-orang yang harus dia nafkahi. Wallahi dia jihad di jalan Allah. Ya. Jadi rezeki, apalagi rezeki yang halal. Kemudian ada keutamaan juga disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dia mencari rezeki yang halal. Dalam proses dia mencari rezeki ini, ya Allah, banyak rintangannya. Dia harus berpikir bagaimana mendapatkan rezeki. Ya, kalau dia punya modalnya sekian, dia hitung, Pak. Modal saya sekian, saya harus sewa tempat, kemudian untuk beli barang sekian. Ya. Udah hitung. Sampai mumet. Katakanlah begitu, karena ada hadisnya nanti. Sampai mumet dia menghitung, ya Allah. Ini kalau modalnya sekian, bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana cara mengaturnya? Terus sewa tempatnya di mana nih? Kalau kita sewa tempat sini lebih besar ya pengeluarannya. Terus dah hitung. Ternyata kata Nabi dalam sebuah hadis, minaz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham bi talabil ma'isha.
Ada dosa-dosa yang dihapuskan, yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kelelahan, keletihan yang dirasakan oleh seseorang dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, lelahnya, letihnya, kemudian capeknya kita berpikir dalam mengelola apa yang Allah berikan untuk menafkahi keluarga, ini menjadi penyebab Allah bersihkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah, kemudian Masya Allah, ya, ada orang-orang yang harus betul-betul berkeringat, betul-betul berkeringat terlebih dahulu, baru dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah. Mohon maaf, ada profesi-profesi yang harus dia betul-betul berlelah di bawah terik matahari. Dia harus bekerja. Dia harus betul-betul berkeringat baru dapat. Ada sebagian hamba-hamba Allah mudahkan. Allah mudahkan dapat rezeki. Duduk di kursi yang empuk, ya, tidak perlu berkeringat, bukan di terik matahari, dia dapat rezeki. Ya. Dzalika fadlun minallah, itu keutamaan. Itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana dua-duanya yang mencari rezeki dengan dimudahkan oleh Allah, ya juga fisabilillah. Selamat niatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan mencari rezeki yang halal. Jadi yang dengan berkeringat, dengan berlelah itu nggak perlu iri, ya. Nggak perlu iri dengan orang-orang yang begitu mudah dia mendapatkan rezeki. Ya. Seperti, mohon maaf, tukang bangunan. Saya kalau kadang ya ngawasin gitu Pak, ada sesuatu yang harus direnov, diperbaiki, saya lihat ya, saya coba ikutin, coba bantu gitu, baru kira-kira 15 menit di terik matahari itu udah rasanya gimana gitu, rasa berat, lelah, ya Allah. Sedangkan dia sampai jam 11 terik matahari, setengah 12 dia masih di atas. Apa itu masang genteng, dia harus ngecat. Tapi kita yang nggak biasa seperti itu Pak, coba deh, biar kita rasakan tuh bagaimana beratnya saudara-saudara kita itu dalam mencari nafkah. Bapak sekali-kali ya, kita ini coba bawa motor, ikut aja mangkal di mana itu Pak. Ada tukang gojek gitu. Rasakan. Sehingga kita merasakan tuh apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya enggak begitulah Ustaz. Enggak apa-apa, coba. Itu bagian dari kita coba mentazkiyatun nafas. Ya, membersihkan jiwa kita. Ikut saudara-saudara kita yang mencari rezeki lewat ngojek, bagaimana beratnya, lelahnya, harus nunggu. Dan setiap usaha mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diniatkan mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga. Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis ini ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat lelahnya seseorang mencari nafkah. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada orang yang dapat rezeki dia enggak berlelah-lelah, cuma sedikit ngomong dikit dapat rezeki, cuma dia tanda tangan dikit banyak rezekinya,
Dzalika fadlullah. Yang demikian itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menafkahi keluarga, mencari rezeki, nanti ada profesi-profesi yang para ulama berbeda pendapat. Apa profesi yang paling utama umpamanya? Yang lebih utama digeluti untuk mencari rezeki. Ada yang menyebut adalah az-zira'ah, bertani. Ya. Kemudian ada yang berpendapat kalau Imam Syafi'i az-zira'ah. Profesi yang paling utama itu adalah menjadi petani. Apakah itu terjun langsung atau kita juga memang punya usaha itu? Ya. Enggak harus terjun langsung sebagai petaninya, tapi kita punya usaha itu. Bapak punya beberapa hektar sawah, bisa ditanami padi. Setelah padi nanti ada jagungnya. Itu zira'ah, bertani. Ya. Imam yang lain mengatakan yang lebih benar tijarah, berdagang, ya, berbisnis. Sebagaimana Nabi SAW, beliau seorang pembisnis sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Ada yang mengatakan adalah ra'yal ghanam. Apa ra'yal ghanam itu? Kita bisnis peternakan. Ya. Dan semua ini ada dalil-dalilnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bisnis yang paling atau usaha yang paling utama itu adalah az-zira'ah, karena dalam hal ini orang paling tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi tawakalnya. Ya, hujahnya Imam Syafi'i. Dia akan betul-betul dia merawat, kemudian setelah itu dia bergantung kepada Allah. Ini gimana nih nanti nih? Iklimnya, cuacanya gimana? Hujan sudah enggak menentu, ya kan? Dan seterusnya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini belum hujan. Dia minta hujan. Ya. Jadi kalau hujahnya Imam Syafi'i, orang yang paling tawakal kepada Allah dalam mencari rezeki itu adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai ya dalam az-zira'ah, bertani, dan hujah-hujahnya. Ala kulli hal jamaah sekalian Allah muliakan bahwa mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mencari rezeki, menafkahi keluarga dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah siapkan jalan untuk mencari nafkah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sudah siapkan. Maka ketika Allah sudah siapkan, jangan berusaha untuk mencari yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita kemudian menganggap bahwa oh nanti ini jalan ini lebih besar untungannya, lebih banyak yang kita dapat, ya. Tapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menutup yang dihalalkan olehnya. Hanya istidraj yang terjadi. Istidraj, dibukakan terus. Oh iya, ternyata setelah kita pilih yang ini nih, makin banyak untungnya. Ya. Nambah asetnya. Ya, jangan anggap itu keberkahan. Ini istidraj, Pak. Istidraj. Ya, dibukakan oleh Allah, silakan. Kalau kau ingin yang haram, silakan dibukakan oleh Allah. Itu yang kita bawa untuk keluarga. Membeli pakaiannya, membutuhkan kebutuhannya, makan, minum untuk keluarga. Sedangkan Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Kalau ada daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka lebih layak nanti neraka tempat kembalinya. Na'udzubillah. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman ay yahbisa amma yamliku utahu. Cukuplah dikatakan engkau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila engkau mencari sesuatu yang haram untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang harus kau berikan nafkah. Itsman, dosa.
Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ada ma yukhadhu minal hadis, ada beberapa faidah yang disebutkan oleh ulama yang mensyarah hadis-hadis Imam Bukhari. Yang pertama adalah fadlul infaq 'alal 'iyal hatta yughniyahumullahu ta'ala min fadli. Keutamaan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga sehingga Allah mencukupkan orang tersebut dengan karunia-Nya. Ya, Allah yang cukupkan dengan syarat harus ada usaha. Ya, harus ada ikhtiar untuk mencari rezeki. Adapun nanti kebutuhan itu cukup atau tidak, Allah yang akan mencukupkannya. Ya Rabb. Mohon maaf, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah, ternyata untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dalam satu bulan, umpamanya dia harus mengeluarkan uang 50 juta, baru itu terpenuhi. Di sisi lain ada hamba-hamba Allah yang cukup dia mengeluarkan uang 5 juta, cukup 1 bulan. 3 juta cukup 1 bulan. Dan kehidupannya sepertinya sama. Ya. Kebahagiaannya sama. Siapa yang mencukupkan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Hatta yughniyahumullah, Allah yang mencukupkan. Ya. Dengan nilai uang sekian dia cukup. Ya. Sedangkan di sisi lain orang lain dengan uang sekian dia enggak cukup. Maka perintahnya ya kita cari rezeki Allah. Berikhtiar. Hatta yughniyahumullah. Kemudian bada'u bil ahammi fal haham. Hendaknya seseorang melihat mana yang lebih utama, baru kemudian berikutnya. Dia memulai dari sesuatu yang lebih utama. Nah, dalam tartib hadis ini, urutannya pertama adalah menafkahi keluarga. Mohon maaf jemaah sekalian Allah muliakan. Ini yang paling utama. Memberikan nafkah terhadap keluarga. Baru kemudian disebut oleh Nabi jihad di jalan Allah. Kalau jihad yang di jalan Allah ini maksud adalah raf'us sayf, mengangkat senjata, membela agama Allah, ya. Atau jihad dalam makna yang lain. Jihad dalam makna yang lain. Tadi mencari rezeki jihad, ya kan jihad mencari rezeki. Menuntut ilmu jihad atau tidak? Jihad di jalan Allah. Menyampaikan agama Allah jihad atau tidak? Jihad pula. Menyampaikan agama Allah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, urutannya ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada seseorang yang mengabaikan yang pertama untuk mengejar yang kedua, berarti dia mengabaikan sesuatu yang lebih utama. Ya. Dia menuntut ilmu, sedangkan dia sudah berkeluarga. Dia menuntut ilmu karena penyebab dia menuntut ilmu, dia ingin totalitas. Oh, kita harus totalitas dalam menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama dulu totalitas. Oh, dia totalitas. Tapi ada keluarganya. Dia tidak nafkahi, baik nafkah zahir nanti ataupun nafkah batin. Dia tidak nafkahi keluarganya. Kira-kira hal seperti ini berdosa atau tidak? Dia berdosa. Karena meninggalkan al-aula yang lebih utama. Dia berdakwah di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Tapi kalau karena dakwah itu kemudian dia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga, maka dia berdosa. Ya, kita tawakal Ustaz kepada Allah, nanti Allah yang mencukupkannya. Tapi ada perintah. Ya, ini hadisnya perintah. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan jihad-jihad itu. Tidak. Kemudian kita karena mencari rezeki, akhirnya kita meninggalkan jihad untuk ilmu. Enggak boleh. Ya, setiap perintah itu ada porsi kewajiban kita, ada hak-haknya, hak menuntut ilmu, hak menafkahi keluarga. Ya. Ilmu itu punya hak untuk kita pahami, keluarga punya hak untuk kita nafkahi. Itu menjadi kewajiban kita.
Nah, bagaimana kemudian kalau disebutkan di sini al-bada'u bil aham fal aham. Ya jangan tinggalkan yang jihad-jihad yang lain itu. Jihad untuk ilmu, jihad nafkah, ya, niat jihad dakwah, ya jangan tinggalkan. Tapi ingat, skala prioritasnya adalah nih yang pertama. Ya. Lalu bagaimana kita menggabungkannya, kan begitu? Menggabungkannya itu bagaimana? Cari rezeki untuk menafkahi keluarga. Sudah dapat, jangan tinggalkan jihad yang lain. Ada jihad yang lain. Nuntut ilmu. Ya. Ustaz, kami dulu waktu masih kami sibuk, ya masih produktif kerja, kami enggak sempat menuntut ilmu. Udah jihadnya lah jihad cari nafkah. Ya udah kalau begitu sekarang porsi waktunya yang masih ada, gunakan jihad fisabilillah yang lain. Jihad fisabilillahnya apa? Nuntut ilmu. Ya kan sudah banyak asetnya, Pak. Jihadnya udah lama tuh, sampai usia berapa? Sekarang pensiun berapa, Pak? Usia pensiun 59, naik lagi 2 tahun. Tambah lagi. Ya. Usia 59 tuh subhanallah, kita udah jihad tuh, jihad dari nafkah. Subhanallah, anak-anak kita tuh udah ada tuh itu rumahnya, ada asetnya. Udah sekarang itu udah jihadnya udah. Sekarang jihadnya yang lain, Pak. Apa jihadnya? Nuntut ilmu. Ya. Kita nemukan sekarang sarana-sarana untuk nuntut ilmu. Wah, subhanallah, di tempat ini ada kelas ya untuk mempelajari ad-dirasat islamiyah, belajar ilmu-ilmu agama. Udah, sekarang itu jihadnya di situ. Ya. Kalau dulu jihadnya setiap pagi kita bergelut dengan kemacetan, bermacet-macet kita. Wow, kita sabar. Ya, jauh banget tempatnya, tempat itu nuntut ilmunya. Dulu juga kita mampu. Ya. Nah, rezeki yang Allah titipkan sekarang itu untuk jihad itu. Hanya saja saya ingat penjelasan guru saya bahwa ketika Nabi menyebutkan di antara orang yang nanti di akhirat diberikan naungan oleh Allah, yuzillumuhumullah fi yaumin la zilla illa zillu, di hari Allah berikan naungan kepada manusia yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan apa? Dengan masjid. Artinya ini laki-laki sebenarnya dia tidak selalu di masjid. Kalau bicara tadi mencari nafkah, ini bukan selalu di masjid. Mu'allaqun bil masjid, dia selalu di masjid. Tapi ada waktunya dia keluar mencari nafkah, mencari rezeki, menuntut ilmu, melakukan kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu tidak melalaikan dia untuk datang ke masjid. Kalau kaitannya mencari rezeki, wah dia di pasar dari pagi. Ya udah berdagang, dia berjualan, dia berbisnis sibuk. Tapi kalau sudah kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dunianya itu tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah. Ya. Dia di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, di mana dia bekerja, dia di mana dia mencari rezeki. Tidak melalaikan dia, tidak melupakan dia untuk mengingat Allah. Itu makanya Nabi mengatakan wa qalbu mu'allaqun bil masajid. Tidak asal di masjid. Ya, dia keluar dia mencari rezeki. Ya. Ustaz, alhamdulillah kami sudah mempersiapkan untuk keluarga. Nafkah sudah cukup. Sekian kami persiapkan. Sekarang kami keluar untuk fisabilillah. Silakan. Silakan. Ya. Jadi kedua-duanya itu bisa digapai. Menafkahi sudah, diberikan kepada keluarga yang wajib dinafkahi. Kemudian dia urutan yang kedua, dia jihad di jalan Allah. Ya. Nah, jihadnya kita hari ini adalah jihadnya diantaranya adalah talabul ilmi. Yaitu antara jihad yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jihad menuntut ilmu. Ya. Jadi bada'u bil ahammi fal aham. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan innaka latunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta taj'alu ma fi imra'atik. Sesungguhnya bila engkau mencari nafkah, mencari rezeki
yang mana nafkah itu kau berikan kepada keluargamu dan kau berharap wajah Allah, ya, berharap wajah Allah, tabtagi biha wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kau diberikan pahala. Nah, hadis ini dikomentari oleh beberapa ulama, ini kaitannya dengan niat. Ya. Bila seseorang mencari rezeki, niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk ibadah. Ibadahnya apa? Membahagiakan keluarga, itu ibadah. Bahkan Nabi menyebutkan, bahkan sesuap nasi hatta taj'alu fi imra'atik, kau berikan terhadap istrimu, itu dinilai pahala. Ya. Tadi saya sebutkan urutan itu ternyata istri, Bang. Istri. Jadi bapak-bapak ini kalau beli hadiah buat anak-anak, Pak, ya, saya beli hadiah buat anak saya pertama ini, anak kedua ini, bapak berikan hadiah, tapi sama istri nggak dikasih, Pak. Ya. Ternyata yang lebih utama itu pertama siapa? Istri, Pak. Ya. Auladuna akbaduna, memang anak-anak kita itulah jantung hati. Anak-anak kadang menggantikan posisi istri di hati kita. Berapa sering, Pak, kita membahagiakan istri dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan dia. Menyenangkan dia, menyenangkan kita, pahala besar, ya Allah. Ya. Jadi ibadah itu terkadang memang ada hal-hal yang menurut kita kadang, masa dikasih pahala? Iya, dikasih pahala, bahkan besar pahalanya. Istri kita senyum, berterima kasih, senang atas apa yang kita berikan, itu besar pahalanya, Pak. Ya. Orang yang di luar sana senang, bahagia dengan kebaikan kita yang kita berikan, pahalanya tidak lebih besar dibandingkan kita memberikan kepada istri kita. Istri kita senang dengan itu, Allah. Jadi nanti, Pak, beli hadiah, Pak. Beli hadiah buat istri yang kira-kira dia senang banget. Nggak tahu ya, tergantung hadiahnya, Bapak. Kalau besok tiba-tiba Bapak bawa kunci mobil yang baru, berarti dia senang, oh, alhamdulillah tuh. Dia senang banget ya. Ya kan? Atau tiba-tiba bawa kunci lagi. Ini apa nih, Pak? Ini kunci rumah. Kunci rumah mana? Ini hadiah buat kamu. Di mana? Di sana, di blok sana saya belikan tanpa sebarang kamu. Ya Allah, dia senang. Kalau itu membuat dia senang. Ya. Tapi nggak harus besar-besar, Pak. Ya nggak harus. Bahkan hadiah yang kecil pun, yang selama ini mungkin kita garing sama istri, nggak pernah ngasih hadiah, ya. Karena kita anggap bahwa ya itu udah masanya udah lewat, udah masanya udah lewat. Enggak, dalam Islam itu nggak ada masanya udah lewat. Berbuat apa istri itu? Dulu masanya orang sering upload di media sosial, mungkin itu masanya udah lewat. Ngapain juga beritahu orang lain? Cukuplah kebahagiaan itu kita yang merasakan. Cukup istri yang merasakan kasih, Pak. Oh ya Robbi, umpamanya Bapak di sini pulang keluar dulu ke sana, Pak. Saya lihat ada durian di situ tuh. Siapa tahu istri Bapak adalah penggemar durian. Bawa durian tenteng tuh ke rumah. Ya Allah, ternyata makan ke surga. Bapak pulang kajian kok bawa durian? Iya, saya teringat ternyata kan mama adalah doyan durian. Makanya saya bawain. Loh, subhanallah, tersanjung istri kita. Bahagia, senang. Pahala, ya Rabb. Ya, ada durian depan. Al-bad'u bil aham fal aham. Mulai dari yang lebih utama. Ya, dalam nafkah siapa yang lebih utama? Istri. Baru sebut al-aulad, baru anak-anak. Jadi berikan pakaian yang terbaik dulu buat istri. Baru buat anak-anak. Itu dalam syariat begitu. Tapi ada tapinya. Kadang istri kita itu dia tanazzul anil haq. Dia lebih mementingkan anak-anaknya dibandingkan dirinya. Oh iya, ini ada uang. Mungkin bapak-bapak nggak mengalami itu. Udah diberikan banyak oleh Allah. Ini ada uang, ada orang yang
dia ingin beli baju baru. Kalau dia belikan buat istrinya, dia tidak bisa berikan buat anaknya. Kalau dia berikan buat anaknya, tidak bisa dia berikan buat istrinya. Akhirnya suaminya bilang, "Ma, ini siapa nih yang kita belikan? Ini buat mama atau buat anak-anak?" Kira-kira istri kita jawab apa, Pak? Saya yakin dia nggak akan bilang buat mama saja. Enggak. Betul nggak? Dia pasti bilang, udah buat anak-anak aja, Bang. Ya, berikan buat anak-anak. Itulah istri kita. Walaupun itu adalah hak yang paling utama, dia yang paling berhak. Ya. Allah alam bisawab, jamaah sekalian Allah muliakan. Mudah-mudahan kajian singkat dan ya, mungkin temanya sederhana, tapi insya Allah ini menjadi ilmu buat kita sehingga kita paham dalam perkara al-aulawiyat, skala prioritas dalam memberikan nafkah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diperjelas silakan jamaah sekalian. Sudah masuk waktu syuruk ya. Subuh terbit 46. Masih ada waktu ya, Pak? Ya, silakan. Ahlan. Gimana? Ya. Poligami. Nah, temanya bagus nih, Pak. Jadi yang poligami jangan merasa tersinggung ya. 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 Dia beri tempat dia usaha atau bulanan. Baik. Mana lebih utama? Hal tersebut Bapak berikan, ini tempat kamu bisnis ya. Nanti keuntungnya kamu ambil, ya kan? Sehingga Papa atau Abi nanti nggak setiap bulan lagi transfer ke kamu. Ini Pak tidak menjadi penyebab gugur nafkah. Karena yang mengelola siapa? Dia yang kelola. Yang peras keringat banting tulang berpikir bagaimana biar untung, menggaji karyawan dan bagaimana caranya. Siapa yang berpikir? Kan bukan Bapak. Dia yang berpikir. Berarti dia yang bekerja tuh. Nah, semua sekarang keuntungannya itu hasil dia, tidak bekerja. Kecuali kalau Bapak nanti bilang, oke, sekarang mah gini aja ya. Kita dalam hal ini bekerja sama. Boleh. Bekerja sama. Nanti keuntungan kita bagi umpamanya. Keuntungannya berapa? Oke, Mama yang menjalankan nanti 70%. Ya, Papa sebagai yang memberikan modal, ya kan pasif, nggak aktif. Pokoknya Mama lah yang ngurus semuanya. Papa dapat 30%. Nah, 30%-nya itu nanti saya berikan nafkah buat Mama. Tapi keuntungan kan tidak selalu terus. Tidak kalau dapat keuntungan dalam sebulan sekian, tidak bisa. Kalau bisnis bisa berkurang, bahkan bisa rugi. Nah, itu tidak menyebabkan gugur kewajiban nafkah, Pak. Bapak harus tetap nafkahi. Ya. Itu dia bekerja namanya. Dan sedangkan asetnya nanti tetap menjadi punya siapa? Asetnya punya Bapak. Kalau Bapak berikan kepada dia berarti hibah. Ya, hibah. Ya, saya berikan ini, ruko ini buat Mama bisnis, ya. Nanti itu buat nafkah buat Mama. Oke, pemberian itu apa namanya? Hibah. Menghibahkan kepada istri. Terus keuntungannya? Keuntungan dia yang bekerja. Yang bekerja. Dia harus peras keringat banting tulang berpikir kan? Bagaimana tidak rugi. Nah, keuntungannya itu buat bikin dari kelelahan dia. Maka sebenarnya tidak gugur kewajiban menafkahi. Maka caranya agar tadi Bapak udah ngeluarin tadi, udah berikan ruko, udah hibah, kemudian juga berikan modal. Bagaimana caranya? Ya, bisa dengan bentuk adalah bertijarah, berdagang dengan musyarakah, bagi hasil. Hasilnya nanti dihitung. Nah, hasilnya ini kan hak Bapak nih.
Ya kan, dari keuntungan. Yang 70% keuntungan itu buat mama, itu kan mama yang kerja. 30%-nya buat bapak. Nah, 30%-nya itu kan kita sepakati bahwa mama setiap bulan bapak nafkahi istri pertama sekian. Itu Pak. Istri kedua sekian. Nah, dari 30% itu apakah sudah mencukupi tidak? Kalau umpamanya setiap bulan harus memberikan 50 juta umpamanya, keuntungan bapak 30% itu tercapai enggak 50 juta? Kalau tercapai 50 juta, ya udah berarti nafkah buat dia. Kalau enggak tercapai 30%-nya itu bapak dapat cuma 30, berarti kurang berapa? 20, bapak harus tombok 20 kasih dia. Gitu. Ya paham ya? Enggak, Bu. Dalam syariat enggak boleh, oh mama bekerja ya, ini saya kasih ruko buat mama kerja untuk jadi makan mama. Enggak, dia bekerja itu. Mending saya kerja sama orang lain katanya. Biar bapak juga tetap nafkahin saya. Kan begitu. Nah, berarti untuk mensiasatinya tadi Pak, harus ada boleh nggak perjanjian? Boleh. Ya, diberikan modal sekian, hibahin atau kasih tempat usaha, nanti kita bagi untung loh. Ya, kalau kita untung, ya, bagi untungnya. Untungnya Bapak itu sebagai nanti berikan nafkah ke dia. Gitu. Paham Pak ya? Ini kalau kita bicara tentang idealnya syariat. Tapi Ustadz, ada kesepakatan antara saya dengan istri. Umpamanya, ini lain bicara kesepakatan, keredoan. Ya udah, biar papa nggak sibuk mikirin mama. Tuh, bikin aja yang kedua. Umpamanya dengan bahasa kecewanya. Tuh beliin saya ruko yang depan. Nanti mama akan jualan di situ. Semua keuntungan nanti buat mama. Jadi, ya udah papa urusin sana aja deh. Pos yang kedua. Seandainya dia redha dengan itu, dia ikhlas dengan itu, nah, boleh, itu namanya taradi, saling redha. Dia tanazzul anil haq. Tapi kalau dia enggak redha, enggak. Saya tetap minta nafkah dari papa. Harus, Pak. Gitu ya. Berat juga, Pak ya. Ada pos pertama, pos kedua. Ya, makanya hati-hati ya, jangan banyak posnya. Ya, kelihatannya sih oke, ketemu sama teman, ya, dia motivasi sama orang. Oh, cemen. Satu, cemen. Dua dong. Padahal setelah itu dia nangis, Pak. Ya bener, Pak. Ada teman saya serius, mungkin karena sayangnya sama saya gitu ya. Ya. Ada teman saya di satu kita travel haji umroh. Kalau ngobrol bareng tuh subhanallah, karena beliau punya berapa pos? 3 pos. Pos 1, pos 2, pos 3. Kalau lagi ngobrol sama teman subhanallah, kayaknya dia memang adalah orang yang betul-betul Superman gitu ya. Super dia 3. Tapi ngobrol sama saya serius ngobrolnya. Satu dia ada di Kuningan sini, ada satu. Ngobrol serius, setelah itu dari hati ke hati. Jangan Ustaz. Yuh, kok beda? Tadi motivasi. Jangan Ustaz. Kalau Ustaz nggak ingin lelah capek, jangan. Oh gitu ya. Ternyata beda omongan yang tadi dari guyon sama teman-teman lagi ngobrol rame, sama serius berdua. Ya. Jangan Ustaz, lelah nanti capek. Ya. Kalau belum jangan. Oh iya, benar. Berarti yang benar yang ini nih. Yang tadi itu ya guyon aja. Ya. Gitu ya. Gimana Pak? Silakan. Ini pos pertama, kedua Pak. Ya. Gimana? Tadi mau bertanya? Oh enggak. Allah. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Menafkahi orang tua. Ya. Ya. Milik orang tua. Ya. Ya. Baik. Kalau kita bicara tentang kewajiban yang paling utama, apakah istri atau orang tua, gitu ya. Kalau kita bicara tentang urutannya yang paling utama adalah istri, Pak. Istri itu paling utama kita nafkahi. Terlebih kalau orang tua kita mohon maaf dia mampu, ya, dia mampu.
maka yang paling utama adalah istri. Bagaimana Ustaz kedua-duanya ini tidak mampu? Kita nih, mohon maaf, istri kita nggak makan, orang tua kita nggak makan, umpama bahasa kasarnya gitu. Mana yang lebih utama harus dinafkahi di saat yang bersamaan ya? Maka adalah istri, karena itu menjadi kewajiban. Baru kemudian orang tua. Makanya dalam penjelasan ulama dalam tafsir tentang infak terhadap orang yang menjadi kewajiban kita itu, istri adalah wajib, orang tua adalah sunnah. Bila mana orang tua kita mampu, sunnah kita nafkahi, ya, untuk memberikan nafkah. Tapi istri kita sudah kita berikan nafkah. Bahasa kasarnya, istri kita sudah dapat makan, tapi orang tua kita nggak dapat makan. Mana lebih utama? Ya orang tua kita, ya, karena ini sudah ada nafkahnya. Kalau di saat yang bersamaan tadi saya sebutkan, di saat yang bersamaan kondisinya sama, keadaannya sama, betul-betul, maka berlakulah al-aulawiyat, prioritas. Prioritas syariat adalah itu, istri kita. Ya. Tapi bukan berarti yang pertama, prioritas pertama menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan pada tingkatan prioritas yang kedua. Istri yang kemudian memahami kewajiban juga suaminya terhadap orang tuanya, ya, mendapatkan pahala yang sama seperti suaminya. Nah, istri yang redha dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, dia mendapatkan pahala yang sama. Makanya kalau ada istri-istri kita dengar itu menjadi pemahaman bahwa apa yang dia ikhlaskan, apa yang dia ridha terhadap suaminya untuk kedua orang tuanya, dia juga mendapat pahala yang sama. Terkait dengan anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu, artinya bahwa orang tua boleh dalam hukum seandainya dalam keadaan terjepit dan membutuhkan sesuatu, kemudian anaknya ini enggak memberikan, sedangkan dia berkecukupan, boleh orang tuanya itu mengambil harta anaknya tanpa sepengetahuan anaknya. Kalau anak ini tidak, dia mengabaikan ya tanggung jawab terhadap orang tua, dia udah berkecukupan. Karena ada anak yang seperti itu, yang akul walidain, dia ingkar kepada orang tuanya, dia hidup berkecukupan, sedangkan orang tuanya, ya Allah, untuk berobat nggak ada, dia sakit, orang tuanya sakit, nggak ada uang untuk berobat, anaknya menutup mata, maka orang tua itu boleh mengambil harta anaknya tanpa sepengetahuan anaknya. Apakah itu mencuri? Tidak. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu juga ada milik orang tuamu. Gitu. Tapi nggak tahu dalam hukum positif kita. Ini kalau kemudian anaknya ngelapor, bapak saya ngambil harta saya, dia lapor ke polisi. Ya, kira-kira ada pasalnya nggak tuh? Mana ahli hukum di sini? Pidana. Berapa tahun kurungan tuh Pak? Pidana. Ya padahal dalam syariat itu. Ya tapi mungkin kalau hakimnya yang menyadari, ya nggak serta-merta memberikan hukum, dia melihat dulu prakondisi kan, apa yang melatar belakangi seorang ayah ini melakukan tindakan itu, mengambil. Ya. Tapi dalam syariat begitu, soalnya anak itu mengambil, tidak menunaikan hak orang tuanya, kemudian orang tuanya mengambil itu karena kebutuhannya. Dalam Islam nggak ada dosanya. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu juga ada hak orang tuamu. Nah kalau hak tidak ditunaikan, boleh nggak diambil secara paksa? Boleh, ambil ya, gitu kan? Ada yang namanya majbur. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, datang petugas pengambil zakat, boleh memaksa dia. Ya, kamu belum mengeluarkan zakatmu, ya, diambil dengan paksa. Itu hakim tapi ya. Kalau dalam hukum Islam ada orang yang berhak untuk memberikan mandat, boleh ambil secara paksa. Itu karena tidak mengeluarkan kewajibannya itu zakat, boleh diambil dengan paksa. Begitu juga anak tadi tidak mengeluarkan hak daripada orang tuanya yang harus dia berikan karena orang tuanya membutuhkan itu, boleh diambil dengan paksa. Ya, dalam bentuk tadi orang tuanya diam-diam, itu kan paksa namanya, dengan diambil. Maka tidak berdosa, Pak ya. Begitu. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.